Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kitab usul sunnah kita. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, di antara usul-usul pokok-pokok ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah kata beliau adalah wasam'u wa ta'atu lil a'immah wa amiril mu'minin al barri wal fajir. Ya, di antara inti-inti ajaran akidah Ahlussunnah adalah mendengarkan dan mentaati para imam, ya, dan amirul mu'minin, yaitu pemimpin, ya, para pemimpin yang memimpin kita pada suatu wilayah. Maka ini di antara pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Siapapun pemimpin tersebut maka harus kita taati, kita dengarkan selama memerintahkan kepada yang ma'ruf, ya. Al-bar wal fajir, baik orang tersebut, pemimpin tersebut adalah orang yang bar, yang baik, ataupun yang fajir, ya, pelaku maksiat misalnya, ya, ataupun dia memang enggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetap kita berbuat taat kepada pemimpin tersebut. Ya, kita dengarkan dan kita taati selama dia memerintahkan kepada yang benar, ya. Wa man waliyal khilafah wajtama'an nasu 'alaihi wa radu bihi. Dan barang siapa yang juga memegang tampuk kekuasaan khilafah, yang memegang khilafah, mengatur khilafah, dan manusia berkumpul padanya, ridho kepadanya, seperti itu, ya, maka kita harus taat kepada orang tersebut. Kita harus taat kepada orang tersebut. Waman alaihim bisayf hatta sara khalifatan, ataupun pemimpin tersebut misalnya diawali dari perang misalnya. Ya, misalnya ada peperangan, ada orang yang berperang kepada pemimpin yang sah, ternyata pemimpin yang sah itu jatuh. Kemudian orang yang kudeta menang, maka kita harus taat kepada yang menang itu. Enggak boleh kita berontak lagi. Dengan asal kan dia enggak berontak, kita berontak lagi aja, enggak boleh. Kenapa? Kalau seperti itu terus akan enggak ada habisnya. Nyambung terus, saling berontak-berontak seperti itu, ya. Maka kita taati. Jadi dalam Islam itu taat kepada pemimpin siapa saja orangnya, baik dia taat ataupun tidak taat, selama muslim tadi, ya. Selama dia muslim. Kalau dia pemimpin kafir, maka tidak taat. Kita tidak mentaati dia, bahkan wajib bagi kita untuk menggulingkan pemimpin kafir tersebut kalau mampu. Kalau tidak mampu, ulama mengatakan tetap bersabar, ya. Paham? Jadi jangan salah nanti, kalau pemimpinnya kafir harus berontak. Iya, kalau mampu. Kalau nggak mampu gimana? Tetap sabar. Ya, tetap kita bersabar seperti itu. Karena kalau dibiarkan nanti akan menimbulkan mudarat, yaitu pertumpahan, tertumpahnya darah kaum muslimin. Nah, hatta sara khalifah, sehingga orang yang berperang tadi dia jadi khalifah, maka kita kepada dia. Wasummiya amirul mu'minin, dan dia dinamakan sebagai amirul mu'minin. Maka ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak boleh kita menyelisih akidah yang satu ini. Barang siapa menyelisih akidah yang satu ini, maka dia termasuk ahlul bidah, digolongkan sebagai orang-orang khawarij. Karena di antara ciri-ciri khawarij adalah melakukan pemberontakan kepada siapa? Pemerintah, pemimpin yang sah, dia berontak oleh mereka. Ya, di Indonesia alhamdulillah pemimpin kita pemimpin yang sah. Ya, apapun caranya. Jangankan cara yang demokrasi, tadi sudah kita jelaskan, cara berperang saja, kalau ada seorang yang kudeta sehingga dia berhasil memimpin, tetap kita taat. Ya,
Maka di Indonesia ini pun meskipun caranya bukan dengan cara Islami, memilihnya dengan cara demokrasi, tetap kita harus taat kepada pemimpin karena manusia semuanya ridho. Ya, semua manusia ridho dia jadi pemimpin kita. Di Indonesia Pak Jokowi misalnya presiden kita taati. Ya, kita taati seperti itu. Enggak boleh kita melakukan pemberontakan, melakukan kudeta, tidak diperbolehkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan itu akidah Islam. Yang tidak boleh diselisih. Barang siapa menyelisihinya, maka dia tergolong ahlul bidah, bahkan termasuk ke dalam golongan orang-orang Khawarij, yang mana Khawarij ini digelari oleh Rasulullah SAW sebagai kilabun nar, anjingnya api neraka. Ya, maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Naam. Wal ghazwu madin ma'al amiri ila yaumil qiyamatil barri wal fajir la yutrak, dan peperangan itu senantiasa bersambung sampai hari kiamat kelak bersama amir, bersama pemimpin. Jadi peperangan itu harus kita bersama-sama dengan pemimpin, enggak boleh perang sendiri-sendiri. Ya, mengklaim ini jihad lah, itu jihad lah, enggak. Perang itu harus dipandu oleh pemimpin yang sah. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang sebagian ahlul bidah, ya sudah caranya salah, ngebom-ngebom, bahkan orang muslim juga ikut dibom, ya. Kemudian mereka pun tidak ada pemimpin yang sah. Cuma pemimpin apa? Pemimpin buatan mereka sendiri. Ya, itu kebatilan yang dibikin oleh orang-orang Khawarij. Nah, adapun kalau dengan pemimpin yang sah, maka perang itu akan selalu ada. Kalau pemimpin kita mengatakan kita perang dengan negara tersebut, kita ikut. Selama memang perang dengan kaum kafir. Ya, perang dengan orang kafir seperti itu kita ikut. Madin kata Al-Imam Ahmad itu terus berlangsung hingga akhir kiamat kelak. Ya, baik pemimpin itu orang yang taat yang baik ataupun orang yang fajir yang jelek, harus kita ikut seperti itu. Nah, wa qismatul fai'i wa iqamatul hududi ila al-a'immati madin laisa li ahadin an yat'ana 'alaihim wa la yunazi'uhum. Dan pembagian fai itu apa? Fai itu adalah harta rampasan perang yang diperoleh tanpa peperangan. Harta rampasan musuh, ya, dari harta musuh yang kita rampas tanpa peperangan. Itu fai namanya. Kalau yang dengan peperangan dulu itu namanya ghanimah. Ya, perang mereka kalah kita rampas, itu ghanimah. Tapi kalau kita ingin berperang dengan satu kaum, dia langsung nyerah. Mereka langsung nyerah. Kita ambil harta mereka, itu namanya fai. Tanpa ada peperangan terlebih dahulu. Nah, jadi pembagian fai kata beliau, wa iqamatul hudud, dan menegakkan hudud. Hudud itu adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan tindak perilaku kriminal. Misalnya yang mencuri potong tangan, yang berzina dirajam, yang minum khamar pun dicambuk dan seterusnya. Ini namanya hudud. Ya Pak ya. Ini ada pembahasan di kitab fikih, dijelaskan oleh para ulama, ada syarat-syaratnya. Enggak semudah yang kita bayangkan. Orang maling langsung potong tangan, enggak semudah itu. Ada syarat-syaratnya. Ya, orang maling sendal enggak dipotong tangannya. Orang nyolong sendal itu karena itu bukan maling namanya dan belum sampai nisabnya, ada nisabnya. Orang itu dipotong tangan. Ya, ini pelajarannya ada di kitab fikih. Nah, ilal a'immah kata beliau. Jadi pembagian fai dan juga menegakkan hudud itu dikembalikan kepada para pemimpin, para a'immah madin, ya, terus berlangsung. Laisa li ahadin an yatan alaihim. Tidak boleh seorang itu memprotes hukum tersebut. Wala yunazi'um, atau menentang pemerintah dalam hukum ini. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, itu terus berlangsung sampai hari kiamat, dan kewajiban bagi pemimpin seluruh kaum muslimin, pemimpin muslimin hendaklah melaksanakan hukum Allah ini. Ya, adapun di negeri kita mungkin belum dilaksanakan, maka gimana cara kita? Apakah kita demo menuntut agar hudud ditegakkan? Enggak, itu bukan cara Islami. Caranya gimana? Doakan agar pemimpin kita suatu saat bisa menegakkan hukum Islam secara total. Ya, kita doakan saja. Nah, wadafus shadaqati ilaihim jaizatun nafidzatun, dan membayar sedekah atau zakat kepada mereka. Kalau seandainya mereka membentuk satu badan amil zakat, ya, yang sah dari pemerintah, maka diperbolehkan kita membayar zakat kita kepada panitia zakat tersebut, selama itu memang dibentuk oleh pemerintah. Ya, jangan gara-gara pemimpinnya kan zalim, Ustaz. Enggak salah. Pemimpinnya kan korupsi, Ustaz. Takut nanti dikorupsi. Enggak masalah. Mereka korupsi, dosa mereka. Jadi gimana zakat kita? Sah, kata beliau, jaizatun nafidzatun, sah. Ya, dan diperbolehkan seperti itu. Urusan diapakan nanti pembagiannya bukan urusan kita. Baik. Meskipun memang diperbolehkan pula kita untuk bayar sendiri, boleh. Langsung kepada orangnya mustahik yang 8 yang sudah kita jelaskan dalam pelajaran fikih, ya, insyaallah tinggal murojaah saja. Itu boleh kalau kita mau ngasih langsung.
Tapi juga diperbolehkan kalau kita titipkan kepada pemerintah, kita bayarkan kepada mereka. Kalau seandainya memang ada badan amil zakat yang resmi dari pemerintah. Nah, man dafa'aha ilaihim ajza'at anhu, barang siapa yang membayar zakat tersebut kepada mereka, kepada pemerintah, maka itu sudah cukup. Ya, barron kana aw fajiran, baik pemimpin itu orang yang yang baik ataupun dia orang yang fajir, yang jelek misalnya, ya, boleh tetap sah zakatnya. Wa salatul jumu'ati khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun baqiyatun tammatun rak'atain. Man a'adaha fa huwa mubtadi'un tarikun lil athar mukhalifun lis sunnah. Dan salat Jumat di belakang mereka, di belakang pemimpin kita, ya. Wa khalfa man wallahu, atau di belakang orang-orang yang diberikan kepemimpinan. Misalnya di belakang presiden itu pemimpin, atau gubernur itu kan yang diberikan mandat, ya, oleh presiden dan seterusnya di bawahnya itu sah salat di belakang mereka, jaizah, kata Imam Ahmad, boleh, baqiyatun, ya, dan tetap berlangsung, diperbolehkan, sah, ya, sempurna, kata beliau 2 rakaat. Barang siapa yang mengulang dengan anggapan tidak sah, pemimpin kita sekarang belum pemimpin Islami, ya, kenapa? Karena nggak berhukum dengan Quran dan Sunnah. Jadi kalau dia sholat Jumat, dia merasa sholat Jumatnya nggak sah. Setiap sholat Jumat nanti diulanginya lagi di rumah sholat zuhurnya. Barang siapa yang mengulang sholatnya ini, fahuwa mubtadi'un, maka dia mubtadi', ahlul bid'ah. Jadi sah sholat di belakang pemimpin, baik pemimpin itu taat ataupun tidak taat, sah lah. Jangan sampai ada pandangan, waduh, Ustaz ini kayaknya pemimpinnya ahlul bid'ah. Enggak, sah. Barang siapa ngulang di rumah, maka dia ahlul bid'ah. Ya, maka dia ahlul bidah. Jangan diulang-ulang. Siapapun imamnya sah. Ya, apalagi itu imam yang langsung ditunjuk oleh pemimpin kita. Nah, barang siapa yang mengulang sholat Jumatnya di rumah, dia ulang jadi sholat zuhur misalnya, maka dia ahlul bidah, tarikul lil athar. Itu dia meninggalkan athar Rasul sallallahu alaihi wasallam, mukhalifun lis sunnah, telah menyelisih sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa lahu min fadli jum'ati syai'un, maka dia tidak mendapatkan keutamaan salat Jumat, kata Imam Ahmad, ya, idza lam yara sholata khalfal a'immah, apabila dia tidak memandang sahnya salat Jumat di belakang para pemimpin tadi, baik pemimpin yang saleh, yang taat, yang baik, ataupun pemimpin yang fajir, ya, yang pelaku maksiat atau pelaku bid'ah misalnya, tetap sah-sah saja salatnya. Fasunnatu bi an yusalliya ma'ahum rak'atain, maka sunnah itu adalah salat bersama mereka 2 rakaat. Ya, salat Jumat di belakang mereka 2 rakaat. Wa yadina bi annaha tamma, dan dia harus meyakini bahwasanya salatnya itu sempurna. La yakun fi sadrika min dzalika syakkun, jangan sampai ada keraguan di dalam hati engkau, kata Imam Ahmad. Jadi jangan sampai ragu-ragu, Pak, ya. Salat ikut di masjid pemerintahan, sah enggak salat saya? Kenapa? Pemerintah kita belum berhukum dengan Quran dan Sunnah. Hati-hati. Ini terjangkit keraguan seperti ini bisa mengantarkan kepada kebid'ahan, bid'ahnya orang-orang Khawarij. Karena bid'ah itu dimulai dari hal terkecil biasanya, ya. Misalnya pemerintah pertama kali naikkan harga BBM, mulai dihasut-hasut, demo dulu pertama kali. Lama-lama jadi pemberontakan, kudeta, ya. Akhirnya terus seperti itu. Ini bid'ah orang Khawarij ini seperti itu. Makanya para ulama kan melarang kita untuk demonstrasi. Kenapa? Karena memang itu bukan dari Islam. Pertama, ya, demonstrasi bukan ajaran Islam. Rasulullah tidak pernah mengajarkan demonstrasi. Yang kedua, para ulama pun tidak pernah melakukan demonstrasi. Kalau seandainya pun boleh demonstrasi, pasti para sahabat telah melakukannya. Toh ternyata sahabat nggak pernah. Yang pernah melakukannya di zaman Utsman bin Affan, siapa? Khawarij. Orang-orang Khawarij, terkala mereka nggak puas dengan hukum Utsman, mereka demo Utsman, datang ke rumah Utsman, ya, demo, minta Utsman turun dari jabatan. Utsman nggak mau, dia merasa pemimpin yang sah. Akhirnya dibunuh Utsman oleh orang-orang Khawarij. Semoga Allah menghukum mereka dengan hukuman yang setimpal. Ya, nah maka hati-hati dengan yang seperti ini. Memang dari yang terkecil biasanya, termasuk nggak ridho dengan pemerintah seperti ini. Hati-hati, Pak. Maka Anda sering sekali menasihati ikhwan kita. Ya, kalau ada pemerintah kita yang melakukan kesalahan, jangan ditebar-tebar di media, diekspos di media sosial, jangan, sudah. Ya, apa manfaatnya? Nggak ada manfaat membicarakan aib pemerintah, untuk apa? Kalau bisa nasihati, temui. Kalau nggak bisa, diam aja, sudah. Doakan yang terbaik. Ya, pemerintah gini dikit diomongi pemerintahnya, pemerintah gini diomongi pemerintahnya. Jangan, wallah itu perbuatan orang-orang Khawarij.
Ya, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah nutup lisannya mendoakan. Kalau bisa nasihati langsung datangi. Kalau nggak bisa ya sudah, tadi kita jelaskan, cari orang yang bisa lah menyampaikan suara kita. Kalau juga masih nggak bisa, doakan. Ya, itu yang terbaik bagi Ahlus Sunnah. Nah, wa man kharaja ala imamin min a'immati al-muslimin wa qad kana an-nasu ijtama'u alayhi wa aqarru lahu bil khilafah bi ayyi wajhin kana bir ridha aw bil ghalaba faqad shaqqa hadha al-kharij asal muslimin wa khalafa al-athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa in mata al-kharij alaihi mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang memberontak ya kepada salah satu pemimpin dari pemimpin kaum muslimin yang mana manusia pada waktu itu sepakat menjadikan dia sebagai pemimpin. Seperti kita nih, Indonesia kan sudah sepakat Pak ya. Pak Jokowi pemimpin kita kan. Ya sudah sepakat kita. Mau ada yang kemarin menyelisih atau enggak ya, pokoknya beliau udah dilantik. Mau enggak mau kita harus taat. Sudah sah. Orang sekarang sudah merestui dan meridoi beliau jadi pemimpin seperti itu. Ya, wa aqarru lahu bil khilafah, dan mengakui kepemimpinannya atau kekhilafaannya bi ayyi wajhin kana. Ya, dengan cara apapun dia memimpin. Baik dengan cara demokrasi kah, ataupun dengan keriduan masyarakat, ataupun dengan cara ghalabah tadi. Ya, dia gara-gara dia berperang dulu baru dia berhasil memimpin, ya. Nah, ada pun orang yang memberontak tadi yang enggak mau taat dengan pemimpin, faqad syaqqa hadzal kharij asal muslimin, maka dia telah menceraiberaikan keutuhan kaum muslimin. Ya. Menceraiberaikan keutuhan kaum muslimin. Orang seperti ini orang-orang khawarij, jadi tidak diperbolehkan kita memberontak kepada pemerintah. Wa khalafa al-athar an Rasulillah, maka orang yang berontak tadi telah menyelisih asar-asar hadis-hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah SAW. Kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ya, orang mati dalam keadaan tidak berbaiat kepada pemimpin dalam artian dia memberontak. Ya, dia berontak seperti itu, maka matinya dalam keadaan mati jahiliyah. Baik. Nah, ulama mengatakan tidak sampai kafir, akan tapi memang tercela. Itu kematian yang tercela. Baik. Wala yahillu qitalus sultan, maka tidak diperbolehkan kata beliau untuk memerangi penguasa. Walal khuruj alaihi li ahadin minan nas. Ya, dan tidak boleh juga melakukan pemberontakan keluar dari ketaatan kepada salah seorang dari manusia, siapapun dia, enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Faman fa'ala dzalika fahuwa mubtadi'un. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia termasuk ahli bid'ah ala ghairi sunnati wat tariq, yang tidak berada di atas jalan sunnah dan jalan yang hak, jalan yang benar. Ya, tidak berada di atas sunnah dan di atas jalan yang benar. Jadi sekali lagi, ini penting Bapak dan Ibu sekalian, ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mempelajari tentang wajibnya taat kepada pemerintah, baik dia adil ataupun zalim, selama muslim tadi. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, Rasulullah, apakah kami memerangi pemimpin yang zalim tersebut? Rasulullah mengatakan, la ma sallu, tidak boleh selama mereka masih salat. Sekarang pertanyaannya, Pak Jokowi salat enggak? Salat. Pemimpin-pemimpin kita yang gubernurnya, bupati, wali kota salat enggak? Salat, bahkan mereka mendirikan masjid, subhanallah. Maka enggak boleh kita memberontak kepada mereka. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia ahli bidah, dia orang-orang khawarij. Ya, dia adalah anjing-anjingnya api neraka, sebagaimana datang dalam sebagian riwayat hadis. Ya, jadi ini penting sekali kita belajar akidah yang satu ini. Kenapa? Karena di zaman sekarang bid'ah khawarij ini semakin besar. Dengan munculnya ISIS, ya, dengan munculnya jamaah-jamaah di Indonesia ini, banyak jamaah-jamaah yang mereka mengadopsi pemikiran orang-orang khawarij, jamaah Ansarud Daulah, jamaah Ansarut Tauhid. Itu pemikiran mereka itu ya mengadopsi pemikiran orang-orang khawarij. Ya, maka harus hati-hati terhadap jamaah-jamaah semacam ini, karena mereka jamaah yang merusak Islam dari dalam. Makanya Syekh Rabi ketika menjelaskan tentang syarah kitab ini, beliau katakan orang-orang khawarij itu menuduh pemimpin-pemimpin muslim sekarang merubah hukum, ya kan? Oh, katanya pemimpin sekarang enggak pakai hukum Islam, pakai hukum lain selain hukum Islam, mereka mengubah hukum Allah. Padahal mereka masih ringan, kata Syekh Rabi. Yang lebih parah itu orang-orang khawarij. Kenapa? Orang khawarij mengubah hukum Allah dan menganggap hukum itu hukum Allah. Adapun pemerintah yang sekarang enggak pakai Quran Sunnah, ada enggak mereka mengatakan hukum itu hukum Allah? Enggak. Ada enggak yang mengatakan UUD, KUHP itu hukum Allah? Enggak. Mereka tahu itu hukum manusia, ya kan?
Tapi kenapa masih diamalkan? Terpaksa mereka ikut sistem. Ya, ikut sistem. Tapi orang Khawarij mereka mengubah hukum Allah dan mengakui itu hukum Allah. Ya, dia katakan boleh memberontak padahal bukan itu hukum Allah. Hukum Allah mengatakan enggak boleh berontak. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Ya, wahai orang-orang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri, itu kata Allah. Lo orang Khawarij datang, enggak usah taat sama ulil amri selama katanya enggak adil. Nah, berarti mereka mengubah hukum Allah, tapi menyandarkan itu kepada hukum Allah. Dosanya lebih besar sebenarnya, tapi mereka enggak sadar. Ya, dosa mereka itu lebih besar. Mereka merubah syariat Islam, menyandarkan perubahan itu kepada hukum Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka mereka enggak sadar. Ya, maka saudara-saudara kita yang masih terpengaruh dengan doktrin-doktrin orang Khawarij, ISIS dan seterusnya, segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan yang benar, jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taatlah kepada pemimpin selama memang pemimpin itu memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ya, tapi kalau pemimpinnya nyuruh bikin lokalisasi, nyuruh minum khamr, ya jangan ditaati. Karena Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh taat kepada makhluk dalam memaksiati Khalik pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.